Hai guys, jadi hari ini aku mau nikah dan sekarang aku mau prepare untuk rias pengantin. Kalian tahu ini sekarang jam 3.57. Ini kondisiku benar-benar ngantuk parah karena dari kemarin aku belum tidur dan belum istirahat. Dan karena aku ada di London, jadi aku semuanya ngerjain sendiri. Kali ini aku benar-benar sengaja banget karena aku punya impian untuk menikah pakai kebaya tradisional Jawa, karena impianku pengen menikah adat Jawa gitu. Jadi aku bener-bener bisa-bisain gimana caranya aku bisa tampil ala Jawa. Nah jadi guys, ini ada produk yang aku pakai. Yang pertama, ini spray tekstur untuk rambut. Jadi pengembang rambut biar rambutnya kelihatan lebih tebal. Setelah itu aku hardire supaya kering. Dan diperhatikan di setiap presisinya, karena ini permulaan untuk disasak. Jadi kalau misalnya sasakanku ini nggak karuan, jadi tolong ya dimengerti karena aku belum pernah latihan. Ini semuanya by imajinasi dari apa yang pernah aku lihat dan aku pelajarin aja sih. Dan kalau kalian tahu, ini kalau ditanya ya, ilmunya gimana? Ini tuh ilmu hasil ngelihat orang-orang yang suka make up atau bikin hairdo, dan aku perhatiin setiap cara mereka, dari nyasak, dari bikin kepangan atau apapun kayak gitu-gitu. So, buat kalian yang bikin video kayak gitu itu bermanfaat banget buat yang lain, termasuk aku. Dan kalau kalian perhatikan, ini tuh sasakanku udah acak adul. Buat para MUA pasti ngerti ini kan? Bagiku pokoknya asal jadi aja. Nah habis di spray kayak gini, karena aku punya subal, jadi ini subalku itu sebenarnya subal jadi, tapi aku potong karena terlalu tinggi. Jadi ya udahlah, aku pengen bikin natural gitu kan. Nah di bagian proses ini yang bener-bener aku berpikir kayak, oh ini nih yang sesuai aku mau gitu. Pas aku udah coba rapi-rapiin, ada aja yang ngejeglong gitu, tahu kan ngejeglong maksudnya? Jadi kayak ada yang kurang gitu rambutnya. Dan di momen ini yang bener-bener aku udah hampir hopeless karena aku bingung banget. Cara rapiinnya itu kayak agak susah karena ada rambut tambahan. Terus yang kedua, ini bikin corongnya gimana? Kalau kalian perhatiin nih, coba lihat. Ini kayak, aduh, cara rapiin rambut belakang itu susah banget. Dan ini resiko dimana antara mau copot semua atau lanjut lakuin semuanya. Ini adalah momen paling berat yang aku alamin. Mau nikah, tapi bingung. Jadi di posisi ini aku benar-benar sabar. Dan pokoknya kalau misalkan rambut belakangku ini udah nancep, udah benar-benar bisa dikondisikan, ini gampang banget untuk aku atur yang lain. Dan kuncinya, pokoknya spray yang banyak ini udah rata semuanya sih, walaupun nggak 100%. Lalu sanggulnya dipasang. Dan jangan lupa untuk dijepit pakai tusuk konde, biar kondenya ini nggak copot dan nggak jatuh. Pokoknya aku jepit semuanya dari berbagai sisi yang benar-benar bikin kondenya itu erat. Langkah selanjutnya aku coba untuk rapikan alis, karena alisku ini banyak. Terus aku pakai serum dan moisturizer, karena di sini tuh dingin. Dan mulai untuk mencampur antara foundation dan serum foundation yang aku punya. Jadi ini setnya set natural semuanya, karena hasilnya aku pengen terlihat lebih ke natural. Aku sengajain untuk nggak pakai shade yang levelnya lebih di atas dari kulitku, karena aku nggak mau kelihatan keputihan. Dan balik lagi, karena lokasiku bukan di Indonesia, jadi aku mencoba untuk terlihat lebih natural di sini. Dan setelah itu aku mempersiapkan untuk menggambar pola dan membuat paes. Banyak orang yang bilang ini hal yang paling langka, tapi bagiku ini medium sih daripada yang nyasak tadi. Karena aku suka membuat face art di wajah, jadi ini gampang banget buat aku. Nggak terlalu sulit-sulit banget, walaupun butuh waktu yang agak lama juga sih. Pokoknya semuanya by imajinasi yang ada di pikiranku. Jujur sebelumnya aku belum pernah aku bikin paes kayak gini. Ada saksinya, orang tuaku, apalagi mamaku ya, yang ada di rumah. Beliau tahu kalau aku nggak pernah make-up pakai tradisional Jawa kayak gini. Jadi pokoknya semuanya serba imajinasi. Dan ikutin instruktur MUA yang profesional yang aku pernah tonton sebanyak itu. Jadi terima kasih buat MUA atau makeup arts yang suka bikin paes tradisional Jawa. Berkat kalian semua aku bisa mengetahui cara membuat paes dari video-video kalian. Sebenarnya polaku ini nggak sebagus-bagus itu ya. Dan ini video udah aku cut. Sebenarnya itu panjang urusannya. Ya pokoknya yang penting jadi dan sama gitu aja. Nah yang berikutnya ini aku tinggal mewarnain hasil dari gambaran paesku. Ini warna khusus untuk painting, jadi aman banget di wajah. Aku nggak pakai
eyeliner karena memang aku nggak punya eyeliner yang sebanyak itu. Jadi ini khusus untuk Paes. Pokoknya yang murah-murah aja produknya ya. Balik lagi yang penting jadi. Jujur Paes ini juga butuh waktu yang lama loh. Dan tapi nggak ada kata hopeless ya. Bentar ya, istirahat dulu. Oke lanjut. Terus Paes ini juga nggak terlalu ngebuat aku kesulitan. Walaupun ada melencongnya dikit tapi aku masih bisa ratain. Dan singkatnya aku langsung pakai alis. Ini warnanya dark brown. Gambar alisku gimana? Karena aku by imajinasi, balik lagi ya. Itulah pentingnya kenapa kita harus by imajinasi. Kalau alisnya menceng atau melencong, jadi maklumin ya. Semuanya aku serba sendiri. Aku nggak pakai yang lain-lain, pokoknya semuanya yang penting jadi aja, yang penting jadi. Imajinasiku yang penting kayak MUA yang lain gitu. Ya pokoknya diratain dan dibenerin aja alisnya. Nggak ngerti aku kalau tutorial alis tuh kayak gimana ngomongnya. Berikutnya ini yang aku lupain sempat bagian sampingnya. Untung aja ini aku keinget loh. Kalau sampai bisa habis aku. Terus ini aku pakai eyeshadow ya. Dan karena aku punyanya shadow shade yang natural, jadi ya begini hasilnya. Karena aku bener-bener nggak prepare, aku punyanya yang warna-warna begini, ya mau gimana ya. Jadi karena aku punya yang ini, ya udah pakai ini aja. Jadi lanjut langsung ke eyeliner. Ini aku nggak pakai yang panjang-panjang banget, pokoknya serba natural. Tapi pokoknya wajahnya ya begitu. Selanjutnya aku pasang bulu mata. Ini bulu matanya level 9 apa ya? Pokoknya bukan 12. Dan aku sengaja pemasangan bulu matanya cuma satu karena aku cuma punyanya satu, jadi pakai aja. Kemudian aku pasang aksesoris. Semua aksesoris di sini aku bawa dari Indonesia. Kalau ditanya harganya cukup lumayan ya, tapi mungkin cukup murah bagi orang-orang yang mampu. Dan melati ini adalah melati palsu, jangan dibilang ini asli. Aku pasang mentulnya ini ada 9. Jadi kalau misalnya presisinya mentul itu kurang, jadi mohon dimaklumkan ya. Karena semua mentul udah terpasang, selanjutnya aku tambahin mawar-mawaran. Ini mawar palsu. Aku sengajain untuk pakai mawar-mawaran. Ini mawar bukan asli, karena biar auranya kelihatan hidup aja. Di posisi ini kalian tahu ini tuh harus copot semua karena pemasangan melatinya itu agak susah. Aku harus ubah dan aku harus ganti pakai jepit karena awalnya aku pasang cuma pakai tali doang. Jadi ini kesulitanku yang berikutnya, yaitu ketika nggak jadi dan lepas semua, jadi harus ngulang lagi. Dan kalau udah semua terpasang kayak gini, langsung ganti baju dan tara, ini dia. Akhirnya momen yang aku tunggu, semuanya kelar dan jamnya tepat di jam 8.30. Dan untuk terakhir ini adalah pengelesan lipstick pada bibirku. Ini warnanya nggak terlalu kemerahan, nggak terlalu ke oranye, nggak terlalu ke brown. Kan udah jadi. Gimana hasilnya? Ya yang penting jadilah ya. Makasih udah nonton, bye-bye.